Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, kita tahu sebagai manusia kita diciptakan dengan yang dinamakan oleh kehendak bebas. Setiap manusia di dalam hati mereka itu diberikan satu kemampuan atau bahkan juga kebebasan untuk bisa memilih apa yang ingin dia lakukan dan apa yang tidak ingin dia lakukan. Tetapi di dalam Tuhan, sesungguhnya kehendak bebas kita itu terikat. Kebebasan yang terbatas, terikat dalam apa? Terikat dalam kedaulatan dan otoritas Tuhan. Jadi kebebasan yang kita punya, kehendak yang kita inginkan di dalam hati kita, itu tidak boleh keluar dari koridor apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, mungkin masih bisa merangkak. Ketika dia diberikan kebebasan untuk bermain, tentu orang tua yang bijaksana akan memberikan pagar sebagai batas untuk anak itu tidak keluar batas, karena itu akan mencelakakan dia. Mungkin di sana ada tangga, ada kompor, ada pisau, ada benda tajam yang lain, dan itu akan mencelakakan sehingga kebebasannya itu menjadi kebebasan yang merugikan mereka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan mungkin saya bisa katakan sebagai seorang Kristen, kita pun harus menyadari bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita letakkan di bawah otoritas Tuhan sendiri. Yang mana otoritas yang mengikat kita itu sesungguhnya adalah untuk menolong kita supaya kita tidak celaka, untuk menolong kita supaya kita hidup di dalam perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Mengingat apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan tahu bahwa mereka itu akan berhadapan dengan yang namanya bangsa-bangsa lain yang hidup mereka itu menyembah berhala. Gaya hidup mereka itu moralitasnya bobrok. Sehingga ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian di mana di sekeliling mereka ada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin mereka akan terpengaruh dan mungkin mereka akan ikut jatuh. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan mereka hukum dan perintah. Tuhan memberikan 10 hukum bukan untuk mengikat mereka, bukan untuk mengekang hidup mereka, tetapi tujuan utamanya adalah supaya mereka tetap hidup di dalam otoritas Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu lewat Nabi Musa. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Satu kalimat yang powerful, satu kalimat yang kuat yang mengingatkan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang membawa mereka keluar dari tempat perbudakan, sehingga tidak pernah ada satupun hukum yang diberikan kepada bangsa Israel dengan tujuan untuk mencelakakan mereka. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka. Bukankah demikian juga kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Kita tidak lagi memang terletak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang mana kasih karunia itu seharusnya memampukan kita, mendorong kita untuk hidup kudus, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup serupa dengan Kristus. Tampaknya seolah-olah menjadi orang Kristen itu kok gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh mabok-mabokan, gak boleh hidup sesuka hati kita. Tapi sesungguhnya saudara, tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita. Tuhan Allah yang sudah mati di atas kayu salib menebus kita, menggantikan kita menerima hukuman yang harusnya kita tanggung. Tentu tidak pernah memberikan kita larangan dan aturan untuk mencelakakan kita. Sebaliknya, supaya kita bisa menghidupi keselamatan kita, menghasilkan buah yang tetap yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.